Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh bersama Jemaat Ebenezer Bekasi, edisi Sabtu 20 Juni 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik pagi ini, sekalipun berbagai dinamika kehidupan terus kita alami, kita hadapi, tetapi kiranya itu tidak menghilangkan rasa syukur dan sukacita kita di hadapan Tuhan untuk senantiasa mengambil bahagian merenungkan firman-Nya dan memuji memuliakan Dia dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita menjalani berbagai aktivitas rutinitas kehidupan kita di pagi ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan ini, marilah kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami dipenuhi rasa syukur pada pagi hari ini. Kami boleh dimungkinkan untuk menikmati hari baru anugerah-Mu. Namun sebelum kami menjalani kehidupan ini dengan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan akan percayakan kepada kami di hari ini, kami mempersiapkan hati kami, bahkan kehidupan kami semua, untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami, menjadi suluh bagi langkah kaki kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Karena itu ya Bapa, kami sejenak mempersiapkan diri untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu pagi ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati pikiran kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 12 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Yeftah dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yeftah, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu, Sibolet." Jika ia berkata, "Sibolet," jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia
dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yeftah memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yeftah, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengambil kesempatan pagi ini mendengarkan dan merenungkan firman kebenarannya ini, terlebih ketika kita memelihara dalam hati kita firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan dalam tema masalah baru dalam masalah. Masalah baru dalam masalah. Saudara-saudaraku sekalian, betapa seringnya kita mendengarkan istilah perang saudara. Bahkan kita sering menjadikannya seolah-olah sebagai sebuah bahan lelucon. Ketika ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang kita dengar, yang kita jumpai, yang kita saksikan sendiri. Apakah itu terjadi di antara saudara dengan saudaranya, di antara orang-orang yang berkawan, di antara rekan-rekan sepersekutuan, dan sebagainya. Walau sebenarnya istilah perang saudara ini digunakan untuk sebuah konflik warga sipil yang terjadi dalam suatu negara atau dalam sebuah entitas politik. Sebuah negara seharusnya bersatu untuk bisa mempertahankan kedaulatan negaranya dari berbagai-bagai ancaman dari luar. Bukan justru sesama warga negara saling menyerang. Begitupun dalam konteks kekristenan. Kita seharusnya saling menopang dalam melawan berbagai opini-opini yang melemahkan kekristenan kita. Tetapi ironisnya adalah bahwa akhir-akhir ini begitu banyak orang-orang Kristen yang justru saling menyerang satu sama lain. Dan jika kita tarik ke dalam lingkup yang lebih kecil lagi, bagaimana dengan persekutuan kita dan bagaimana dengan keluarga kita? Saya rasa kitalah yang harus menjaga kewibawaan persekutuan kita dan keluarga kita agar tetap berdiri kokoh dan tangguh menghadapi berbagai-bagai godaan, ancaman, dan persoalan-persoalan dalam hidup. Karena ketika kita sendiri dalam suatu komunitas menjadi masalah bagi sesama kita, bahkan menjadi masalah bagi komunitas kita, maka hanya akan menambah masalah baru di tengah kompleksnya masalah yang kita temui, yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi ini ingin mengajak kita semua untuk merenungkan lebih dalam makna kehadiran atau keberadaan kita sebagai saudara bersaudara dalam berbagai lingkup di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat dalam pembacaan kita tentang bagaimana masalah persaudaraan menjadi terusik ketika salah satu suku, yakni suku Efraim, tidak mampu menempatkan diri sebagai saudara yang baik bagi saudara-saudaranya yang lain, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah perang saudara. Tentu kita menyadari bersama bahwa yang namanya perang saudara adalah hal yang tidak sewajarnya terjadi dan seharusnya itu tidak terjadi. Jika perang saudara itu terjadi, maka itu di luar sesuatu yang wajar, itu di luar kewajaran, dan mungkin bisa dikatakan orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kehilangan akal sehatnya. Namun tidak dapat disangkal bahwa perang saudara dalam berbagai bentuk sering kita jumpai. Bukan hanya antara suku melawan suku, tetapi terkadang bahkan di antara saudara kandung terjadi begitu banyak masalah.
bukan hanya soal cekcok, adu mulut, saling membenci dan mendendam, tetapi tak jarang juga kita menjumpai ada saudara bersaudara saling merancangkan untuk saling mencelakakan, bahkan saling membunuh. Maka menurut saya ada masalah yang sangat serius yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi sebagai saudara bersaudara dalam berbagai lingkup kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, rupanya suku Efraim tidak begitu menjiwai makna kehadirannya sebagai saudara-saudara yang baik bagi saudara-saudaranya. Dalam Hakim-Hakim pasal 8 menceritakan bagaimana suku Efraim datang kepada Gideon mempersoalkan ketidakterlibatannya dalam peperangan melawan orang Midian. Lalu kemudian dalam pasal 12 yang kita baca pagi ini, suku Efraim datang dengan cara yang sama kepada Yefta, mempersoalkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam peperangan melawan Bani Amon. Dan kini suku Efraim terlihat lebih arogan lagi daripada pada saat mereka datang kepada Gideon. Kini dia mengancam untuk membakar Yefta dan membakar rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang memang kita menjumpai saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita yang pada saat kita berjuang dia menghilang entah kemana, dan kemudian akan muncul menyerang dan mempersalahkan kita ketika kita sudah berhasil dalam sebuah perjuangan atau dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan tertentu. Saudara-saudara yang kekasih, orang Efraim rupanya tidak pernah bisa ikut bersukacita atas kemenangan orang lain selama mereka merasa tidak diikutkan. Padahal menurut Yefta bahwa dia sudah memanggil suku Efraim untuk datang menolongnya, tetapi Efraim tidak datang. Yefta akhirnya terpaksa keluar untuk melawan Bani Amon ketika mereka betul-betul merasa terdesak dan terancam, dan akhirnya mereka meraih sebuah kemenangan. Suku Efraim justru hadir mengusik kenyamanan Yefta ketika kemenangan sudah diraih dan menantang Yefta untuk berperang untuk melawan mereka. Dan hasilnya adalah terjadi perang saudara yang menewaskan suku Efraim sebanyak 42.000 jiwa. Suku Efraim yang datang menantang Yefta itu justru mereka yang ditewaskan 42.000 jiwa. Maka benarlah firman Tuhan dalam Matius pasal 23 ayat 12 mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebagaimana suku Efraim hadir untuk meninggikan diri atas Yefta, bahkan mencemooh Yefta sebagai pelarian dari suku Efraim. Dan akhirnya mereka menelan kekalahan yang sungguh mengerikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, adalah baik dalam kebersamaan kita jika kehadiran kita membawa kesejukan hati bagi setiap orang dengan merendahkan diri kita daripada selalu mengusik kenyamanan orang lain dengan sikap tinggi hati sambil merendahkan orang lain. Kisah kejatuhan suku Efraim atas Yefta ingin memberitahu kita bahwa Tuhan tidak pernah berpihak kepada mereka yang selalu merusak ketentraman hati orang-orang di sekitarnya. Apalagi ketika dia merusak ketentraman hati, kenyamanan orang-orang dalam keluarganya sendiri. Perhatikanlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dan mengontrol tindakan kita, ternyata pada akhirnya sesuatu yang kita remehkan, sesuatu yang kita rendahkan akan mempermalukan diri kita sendiri. Seperti Efraim yang datang meremehkan dan merendahkan Yefta, justru Yefta yang mempermalukan suku Efraim itu. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, pilihlah sikap bijaksana. Hindari hal-hal yang dapat melemahkan keluarga kita sendiri. Hindari hal-hal yang dapat melemahkan persekutuan kita sendiri.
Jangan menghadirkan masalah baru, karena kita sudah begitu lelah menjalani keseharian kita dengan berbagai-bagai perjuangan kita. Rutinitas kita yang sungguh-sungguh melelahkan dan mungkin membosankan setiap hari. Ditambah lagi dengan keadaan kita pada masa-masa seperti sekarang ini, berbagai polemik yang kita hadapi di sekitar kita. Maka sangat dibutuhkan kekompakan kita, sangat dibutuhkan kebesaran hati kita semua untuk bisa semakin mempererat persaudaraan kita dengan limpah kasih sayang. Di tengah rumah tangga kita, di tengah persekutuan kita, bahkan dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita sangat merindukan bahwa sekiranya setiap episode kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari akan selalu menyisahkan cerita indah yang akan selalu dikenang, terlebih untuk sukacita memuliakan Tuhan. Salam kasih kepada kita sekalian. Selamat menjalani rutinitas kita selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Nyanyikanlah kidung baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu di pagi ini. Kami telah diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama dalam saat teduh ini. Dan terlebih ya Tuhan, kami mensyukuri firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Tuhan berkati kami menjalani hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, dalam berbagai rutinitas kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, menjalani kehidupan ini, menjalani tugas tanggung jawab kami ini. Berikanlah kami semangat, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan, sehingga kami dapat menjalani semua aktivitas kami hari ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Pada kesempatan ini pun kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah, yang sementara berobat jalan, maupun yang masuk di rumah sakit. Ya Tuhan, kasihilah mereka, biarlah mereka dapat pulih kembali dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Tuhan memberkati semua proses pemulihan yang sedang berlangsung untuk mereka. Biarlah semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk saluran kesembuhan bagi segenap orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami, seluruh perjalanan hidup kami. Kami meyakini Tuhan senantiasa menyertai kami
di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang berdoa kepadamu, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui saat teduh di pagi ini. Sekalipun kita berjauhan di tempat yang berbeda, tetapi dalam doa kami hadir untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini dalam berbagai-bagai pergumulan, baik tentang kesehatan pun dalam berbagai situasi hidup yang kita alami dari hari ke hari. Kuat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian, salam jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.